Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naja awwalu hadhil ummah bil yakin waz zuhdi wa yahliku akhiru hadhil ummah bil bukhli wal amal." Artinya permulaan umat ini selamat karena keyakinan dan zuhud mereka, dan akhir umat ini binasa karena kikir dan angan-angan. Angan-angan itu artinya itu merasa umur masih panjang lagi. Nah, itu angan-angan, merasa kena hidup sampai minggu kaina, merasa masih hidup sampai bulan kaina. Nah, itu angan-angan. Dikatakan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam sedang duduk, Nabi Isa duduk dan seorang tua bekerja dengan sekup mengubarkan tanah. Nabi Isa duduk di kejauhan sana, ada melihat orang tua mencangkul. Maka Nabi Isa alaihissalam berdoa, "Ya Allah, cabutlah angan-angan daripadanya." Jadi Nabi Musa, "Ya Allah, cabutlah angan-angan dari yang tua nang mencangkul itu." Nah, doa Nabi Isa ini kabul. Begitu Nabi Isa berdoa tadi, lalu orang tua itu meletakkan sekup dan berbaring. Maka ia berdiam sesaat. Lalu Nabi Isa alaihissalam berdoa, "Ya Allah, kembalikanlah angan-angan kepadanya." Maka orang itu berdiri lalu mulai bekerja lagi. Didatangi oleh Nabi Isa, orang tua tadi. Maka Nabi Isa bertanya kepadanya tentang yang demikian itu. Maka orang tua itu menjawab, "Ketika saya bekerja mencangkul tadi, tiba-tiba diriku berkata kepadaku, 'Sampai kapan kamu bekerja sedang kamu itu orang tua yang lanjut usia? Segan apa ikam lagi bercari? Ikam ini sudah tua, nang dimakan ada aja, apalagi bercari?' Nah, diriku ini berkata kayak itu. Maka saya limpar sekup itu dan saya berbaring, ampih begawi. Nah, kemudian diriku berkata kepadaku, 'Tidak boleh tidak bagiku dari penghidupan selama kamu masih hidup.' Timbul pulang geritik dalam hati ini, kalau ikan berumur 10 tahun lagi, kalau kita berumur ikan 15 tahun lagi. Nah, maka saya berdiri kepada sekupku itu, berdiri pulang, mencangkul pulang, karena bisikan timbul kalau berumur 10 tahun lagi. Nah, jadi artinya bahwa urusan keduniaan ini sangat ditentukan dengan masalah amal angan-angan. Bila orang merasa masih panjang hidup, tentu makin cinta kepada dunia. Bila orang merasa umurnya ini kada panjang, maka ada begitu cinta terhadap dunia ini. Al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akullukum yuhibbu an yadkhulal jannah?" Qalu na'am ya Rasulullah. Qala qasiru minal amal wa thabbitu ajalakum baina absarikum wastahyu minallah haqqal haya. Artinya Rasulullah bersabda, apakah setiap kamu ingin masuk surga? Ya Nabi, kalau kami ke surga mati. Naam ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah, kadang-kadang mau ke surga mati. Lagi Nabi yang menawari, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, kalau kita hendak ke surga, jar Nabi, pertama pindikkanlah angan-angan, pindikkanlah angan-anganmu itu. Tetapkanlah ajalmu di hadapan penglihatanmu. Jadi setiap kali kita berada, hari ini hari Kamis, ini hari Kamis yang terakhir bagiku, kada tentu Kamis akan datang hidup. Nah, kita kena esok ada umur hari Jumat, anggap ini Jumat yang terakhir bagiku. Jumat yang akan datang kada tahu lagi. Hari Sabtu, nah di pagi Sabtu kita bisiki diri kita, ini Sabtu terakhir bagi kita. Sabtu akan datang belum tentu lagi. Nah, jadi tegakkan ajal itu di hadapan matamu artinya. Yang ketiga, dan malulah kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam doa beliau. Nah, jadi ini angan-angan panjang, artinya merasa hidup itu masih lawas, itu tercela. Tercela. Ukurannya tercela itu macam apa? Ukuran tercela itu macam apa?
sehingga kita dicela kalau kita merasa hidup sampai seminggu lagi. Nah, panjang angan-angan itu tercela apabila itu membuat kita meninggalkan satu kebaikan. Nah, itu tercela. Apabila panjang angan-angan itu menimbulkan kita ini malas berbuat kebaikan, nah itu tercela. Artinya walaupun kita merasa panjang lagi angan-angan, tapi kita selalu berbuat kebaikan. Nah itu kan jadi masalah. Kenapa panjang angan-angan ini dicela? Karena biasanya panjang angan-angan ini membuat kikir. Nah itu sebabnya dicela. Panjang angan-angan ini mengakibatkan kada tahu hari waktu lagi bercari. Nah ini yang dicela. Kenapa panjang angan-angan itu dicela? Karena biasanya menunda-nunda tobat. Nah itu dicela. Nah kalau orang ini misalnya kada kikir, tobatnya setiap saat, amal ibadahnya tepat waktunya, itu panjang angan-angan itu kada jadi masalah baginya. Kada jadi masalah baginya. Jadi panjang angan-angan ini semacam hanya satu sebab nama akibatkan banyak hal negatif. Nah itu sebabnya dicela. Takuni jauh orang maksiat tuh kenapa jam kada tobat? Karenanya merasa masih ada umur panjang. Kenapa orang mati-matian mencari dunia? Karena ini merasa umur panjang. Kenapa kikir lawan dunia? Kikir bahil karenanya merasa masih panjang umur. Nah itu sebabnya dicela. Jadi bukan masalah angan-angannya panjang umurnya itu yang dicela. Yang dicela tuh yang diakibatkan oleh itu. Yang diakibatkan oleh itu. Kalau kita merasa lagi hidup sampai setahun, nah kita merasa hidup lagi sampai setahun umpamanya. Tapi kita niatkan untuk kebaikan. Tidak ada perkara kebaikan melainkan kita perbuat. Kita orang yang pemurah, kita orang yang selalu bertobat kepada Allah, kita orang yang menggunakan waktu yang baik sebaik-baiknya. Nah ini masalah merasa umur lagi setahun itu kada dicela dalam agama, kada dicela. Nah kita ini rasa lagi hendak hidup nah umur 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Untuk apa hidup 10 tahun lagi? Untuk menambah amal, menambah ilmu. Lalu waktu ini kita gunakan untuk kebaikan, nah itu kada dicela. Panjang angan-angan itu dicela karena biasanya menimbulkan hal-hal yang kada baik, hal yang negatif itu. Dan adalah Rasulullah SAW mengucapkan dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min dunya tamna'u khairal akhirah, wa a'udzubika min hayatin tamna'u khairal mamat, wa a'udzubika min amalin yamna'u khairal amal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dunia yang mencegah kebaikan akhirat. Nabi kita berlindung kepada Allah dari dunia yang membuat sengsara akhirat. Mengapakah? Urusan dunia yang membuat sengsara di akhirat, Nabi kita berlindung kepada Allah daripada itu. Yang kedua, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hidup yang mencegah kebaikan mati. Dari hidup yang mencegah kebaikan mati. Artinya mun hidup nih bakalan menambah kebaikan aja, panjangkan umur. Amun hidup nih bakal dosa aja lagi digawi, ya baik mati akan. Itu maksudnya. Kan yang tahu itu Allah. Yang tahu itu Allah. Waktu kita akan datang nih banyak baikan yang kita perbuat, banyak dosa kah? Nah amun anggaran waktu yang akan datang ini banyak dosa, baik mati wah ini. Baik mati wah ini. Kalau pajangannya akan datang ini bakal kita perbuat kebaikan, minta panjangkan umur. Nah, itu artinya, dan aku berlindung kepadamu dari hidup yang mencegah kebaikan mati. Nah ini yang ketiga di bab kita, masalah kita, dan aku berlindung kepadamu dari angan-angan yang mencegah kebaikan amal. Ayo haba angan-angan, tapi jangan mencegah kebaikan amal, itu kan jadi masalah. Yang jadi masalah ini berangan-angan tapi mencegah kebaikan amal. Apa kebaikan amal? Tobat itu kebaikan amal. Nah, zuhud kebaikan amal, pemurah kebaikan amal. Nah, akibatnya angan-angannya panjang, tercegah semuaan itu. Nah, Nabi berlindung daripada yang demikian itu.
Nah kemudian asar artinya perkataan daripada para sahabat dan lain-lainnya.